Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha di kelas 1? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta semakin semangat untuk belajar online. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang surah Al-Ikhlas dan pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Nah, anak-anak ustazah, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Silakan berdoa ya. Baiklah anak-anak ustazah, apakah kalian tahu surah Al-Ikhlas itu artinya apa ya? Ayo, ada yang bisa menjawab gak nih? Nah, dengarkan dengan baik dan cermat penjelasan ustazah ya. Surah Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas berada dalam urutan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Ikhlas tergolong ke dalam surah Makkiyah, yang artinya surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, anak-anak ustazah, setelah mendengarkan surah Al-Ikhlas tadi, dapat kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Dan pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas yang pertama ialah meyakini bahwa Allah Maha Esa atau iman kepada Allah yang Maha Esa. Ada yang tahu tidak apa artinya Esa? Betul, Esa artinya satu. Artinya Allah itu hanya ada satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Iman kepada Allah berada pada urutan pertama dalam rukun iman ya anak-anak ustazah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Tuhan yang hak disembah. Artinya, kita harus yakin bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya Allah yang patut kita sembah. Dan yang ketiga, perintah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita harus berdoa atau meminta pertolongan hanya kepada Allah. Berdoa dapat kita lakukan setelah salat di Ananda Saleh dan Saleha. Bisa juga berdoa kita lakukan dalam memulai segala aktivitas dan mengakhiri segala aktivitas kita sehari-hari. Seperti halnya berdoa sebelum tidur dan berdoa bangun tidur. Nah, demikianlah 3 pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini tentang surah Al-Ikhlas dan pesan-pesan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak soleh dan soleha. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.